Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Misteri Pojok. Pintu Air 10 adalah cagar budaya Kota Tangerang yang terletak di daerah Koang. Pintu Air 10 itu adalah sejarah dari Belanda. Dibangun sejak tahun 1927 dan diresmikan 1930. Banyak kejadian-kejadian aneh di sana. Mau tahu ceritanya apa saja? Tonton video ini sampai habis. Udah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja. Begini ceritanya. Pintu Air 10 itu dibangun tahun 1927 dan diresmikan 1930 oleh kolonial Belanda. Karena pekerjanya itu dari orang-orang Indonesia. Dikerja paksa, harus selesai di tahun paling lama itu 3 tahun targetnya orang Belanda itu, karena orang Belanda mungkin tahu nih bahwasanya dia bakal pergi dari Indonesia dan memberi kenang-kenangan tersebut, tetapi kenang-kenangan itu adalah malapetaka buat warga-warga sekitar. Kejadiannya tuh awalnya kan tahun 1997-an atau 1998 itu masih bisa dilewatin tuh. Cisadane itu belum ada tuh jembatan yang depannya pintu Air 10 itu belum ada, jadi tuh masih buat lalu lalang sepeda motor tuh. Nah, itu dulu ada kejadian sekitar tahun 95-an itu ada anak kecil lagi digonceng sama orang tuanya, itu ternyata jatuh tanpa disadarin sama orang tuanya, ternyata jatuh ke dalam itu. Di dalam pintu Air 10 pas lompat itu dia ngeliat udah dimakan oleh buaya buntung. Nah, buaya buntung tersebut itu ada pemiliknya, seorang jawara. Buaya buntung tersebut masih suka berkeliaran di daerah pintu Air 10 itu. Dan juga ada sosok kuda siang hari ataupun malam Jumat. Udah nggak jauh-jauh lagi di hari itu, di siang hari itu, di tepat di hari Jumat. Makanya kalau kalian itu jangan main-main lah di hari Jumat itu, jangan main-main di sekitaran Cisadane, karena nanti bakal ada kuda tuh bermata merah. Kalau misalnya ada yang bisa ngeliat, udah langsung aja mendingan cabut dah dari pintu Air 10 itu, nggak usah nunggu-nunggu. Dan ada lagi tanda-tanda kalau misalnya ada yang mau kecebur ataupun ada mayat di situ ketemu, ada seseorang perempuan itu menangis. Misalnya di daerah situ atau orang-orang situ mendengar ada yang lagi nangis, itu berarti udah pasti ketemu tuh, ada mayat lah ketemu di situ, entah mayat dari arah sana ataupun dari arah sana, itu sama aja tuh. Otomatis ada mayat tuh nyangkut di situ tuh kalau ada ngedengar suara tangisan perempuan, karena itu adalah tanda-tanda bahwasanya pintu air itu penjaganya itu bukan cuman buaya putih ataupun seekor kuda, karena ada perempuan juga, ada anak-anak juga. Di situ emang tempatnya emang angker, karena di bawah pintu air tersebut itu banyak jenazah-jenazah yang langsung dikubur di dalam situ oleh kolonial Belanda yang tidak mau kerja ataupun dicabukin. Dia kan nggak mau kerja, dicabukin, ditanam di situ buat bangunan pintu Air 10 itu. Kenapa cuman ada 10 pintu airnya? Karena memang itunya emang pasnya 10. Jadi ikoniknya tuh disitulah. Dan di lubang di pintu nomor 3 dan di pintu nomor 5 itu sering ada penampakan perempuan. Disitulah kalau misalnya ada sesuatu yang menyangkut, pasti mayat ataupun jenazah itu ada tangisan yang luar biasa nih. Contohnya kalau misalnya kalian lagi lewat nih atau ada yang nangis, udah langsung aja ngelapor ke RT dekat situ dan bilang, biar RT itu udah paham. Sebenarnya RT situ tuh udah paham bahwasanya wah berarti bakal ada mayat nih yang nyangkut di sini. Apalagi kalau udah jelas-jelas
nangisnya itu ngedengernya itu tengah malam. Kan biasanya ada aja nih orang yang nongkrong atau mancing di situ. Pas mancing itu mendengarlah tangisan perempuan. Akhirnya langsung aja udah paham lah warga-warga situ. Ada lagi nih penampakan anak kecil. Jadi di bawah pintu air 10 itu konon katanya adalah perkampungan gaib, dimana kampung gaib itu di dalam air itu sebagai kampung makhluk-makhluk gaib. Jadi ada kehidupan di sana. Makanya kalau misalnya sampai kejebur di situ bukan orang Koang, itu kebanyakan 80% pasti lewat. Otomatis bakalan nggak lama hanyut di situ, karena kejadian 4 tahun lalu itu ada 5 orang anak lagi berenang di situ. Nah, penjaganya itu udah bilang, udah pada naik, jangan main terus di situ. Udah sore nih, udah jam 5. Ternyata itu anak-anak masih ngeyel tuh. Akhirnya 3 jadi korban di situ dan 2 selamat pulang dan memberitahu orang tua. Akhirnya di situ pencarian lah tim SAR, ketemu di daerah Eretan. Ya lumayan lah, jaraknya sekitar 1 kiloan lah dari pintu air 10. Oke, gimana tuh ceritanya? Jangan terlalu percaya mitos-mitos itu kalau memang belum merasakan kejadian yang sebenarnya. Sebelum kita berpisah, jangan lupa like video ini, dan yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Gue Bang Jeb, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.